Halo guys, kembali lagi di sini dengan Najla Ginada Finasti. Nah, kali ini aku akan menjelaskan terkait Soil Quality Visual Indicator atau VSA. Nah, di sini aku mengamati di Kabupaten Jember, Kecamatan Sumbersari. Langsung aja ya. Nah, di sini terdapat land information dan land owner-nya atau pemiliknya ini tidak diketahui. Nah, karena saya mengamatinya di sebuah gumuk, jadi tidak ada pemiliknya. Kemudian set location-nya terdapat di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sampel depth-nya berada di 60 cm, drainase kelasnya yaitu baik, land use-nya yaitu tadi yang udah saya katakan gumuk, GPS ref-nya ini bisa dilihat sendiri ya. Dan saya mengamatinya pada tanggal 1 bulan April 2024. Nah, tanahnya ini memiliki tekstur grup yaitu silt loam dan sensasionalnya tuh warm, agak hangat begitu. Nah, di sini terdapat soil scorecard visual indicator for accession as key. Nah, dapat dilihat di sini terdapat tabel yang berisi skor dari yang pertama itu ada soil texture. Yang pertama ada silt loam good dengan nilai 2, soil structure moderate-nya 1, soil porosity dengan visual score-nya moderate 1, soil color dengan skor moderate 1, number and color of soil materials yaitu good, earthworms atau cacingnya tidak ditemukan cacing, potential rooting depth-nya 0,4 sampai 0,6 meter dengan skornya moderate, surface ponding-nya itu poor, surface crusting and surface cover-nya itu good, terus soil erosion good, dan hasil ranking dari semua skor ini yaitu didapatkan 29 dan dapat dikatakan tuh sedang atau moderate. Oke. Nah, di sini ada soil texture. Nah, kan tadi sudah dijelaskan bahwa soil texture-nya yang tanah yang saya amati yaitu silt loam dengan skornya itu good atau 2. Nah, di sini dapat dilihat ini berwarna coklat dengan memiliki tekstur agak retak ya. Penjelasannya itu memiliki visual score karena good karena kelas tekstur berupa silt loam dengan kriteria halus, sedikit lengket, tidak berpasir, dan dapat dibentuk bola yang pecah atau pecah saat ditekan hingga rata. Jadi pas ditekan itu teksturnya itu jadi pecah. Kemudian kelas tekstur silt loam memiliki proporsi fraksi tanah berupa 20-45% pasir, 50-70% debu, dan 10-20% lempung. Oke, next. Nah, di sini terdapat soil structure. Nah, terdapat visual score-nya tadi itu 1 or moderate. Tanah mengandung sebagian besar 50% bongkahan kasar dan agregat halus yang gembur. Gumpalan kasar berbentuk keras dan sedikit atau tanpa pori-pori. Nah, di sini terdapat gambarnya yaitu dapat dilihat ada gumpalan di bagian tanahnya itu dan ada gumpalan yang besar dan ada gumpalan yang kecil dan tidak memiliki pori-pori. Nah, struktur tanah yang memiliki sifat yang baik untuk pertumbuhan tanaman itu seperti apa sih? Struktur tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman itu yang memiliki drainase air. Tanah ini umumnya memiliki agregat-agregat tanah yang cukup besar untuk memfasilitasi pertukaran udara dan drainasi air yang baik, namun juga memiliki cukup partikel halus untuk mempertahankan kelembapan tanah dan nutrisi. Oke, next. Nah, di sini terdapat soil porosity. Visual score itu 1 or moderate. Tanah menunjukkan konsolidasi dalam jumlah sedang, porositas tanah mempengaruhi pergerakan udara dan drainase tanah. Makropori tanah dan mikropori kasar di antara dan di dalam agregat telah berkurang secara signifikan. Nah, di sini dapat dilihat gambarnya dari soil porosity-nya. Terdapat soil color dengan visual score 1 atau moderate. Warna tanah lapisan
warna tanah atau lapisan atas jauh lebih pucat. Nah, di sini jauh lebih pucat yang atasnya ini dibandingkan dengan tanah di bawahnya, tetapi tidak mencolok ya. Ini jadi agak warna coklat muda sampai ke coklat agak tua sedikit, nggak banyak. Next. Nah, di sini terdapat number and color of soil metals. Visual score-nya 2 atau good. Umumnya, tanah yang diamati di lapang menunjukkan tidak memiliki bintik-bintik. Nah, di sini kan dapat dilihat tanahnya tuh nggak memiliki bintik-bintik ya. Bintik di tanah itu dapat digunakan untuk melihat kondisi drainase. Bintik pada tanah biasanya menandakan bahwa tanah masih lembab. Oke, next. Earthworm atau terdapat cacing atau enggak sih? Nah, di tanah yang aku amati ini enggak terdapat cacing sama sekali, tetapi terdapat serangga-serangga lain seperti semut, ya kebanyakan semut sih. Dengan visual score-nya itu 0 atau poor. Jadi, kalau nggak memiliki cacing itu visual score-nya itu 0. Dan ketika ada cacing pun cuman 1 atau kurang dari ya cuman 1 doang itu 0 karena nggak banyak. Pada lahan yang diamati tidak ditemukan cacing sehingga skor yang didapat 0. Tanah yang memiliki cacing sedikit atau bahkan tidak ada berarti tanah tersebut memiliki sedikit bahan organik. Hal ini juga menandakan kondisi tanah yang kurang optimal. Nah, potential rooting deep dengan skor 0 atau poor. Pada lahan yang diamati, kedalaman akar tanaman sedalam 17 cm atau 0,17 meter. Kedalaman akar menunjukkan produktivitas tanaman dalam menyimpan air. Ini ya, panjangnya dalam bisa dilihat. Surface ponding dengan skor 2 atau good. Pada lahan yang diamati tidak menunjukkan adanya genangan air setelah hujan. Hal ini karena lahan berada di daerah gumuk yang menunjukkan infiltrasi yang baik. Karena kan menurun kan, jadi infiltrasi itu baik karena juga banyak vegetasi-vegetasi yang dapat menyerap air tersebut. Surface crusting and cover. Nilai skornya tuh good, lebih dari 70%. Berdasarkan hasil yang saya amati di lapang, diketahui bahwa penggunaan lahan gumuk itu memiliki tutupan permukaan yang tinggi, yaitu lebih dari 70% dari luas area gumuk yang ditumbuhi atau ditutupi oleh tumbuhan. Pada lahan ini, hampir 95% ditanami tumbuhan dan terdapat tutupan lahan. Nah, ini kan dapat dilihat terdapat tutupan lahan seperti singkong, seperti pisang, pohon pisang. Kemudian lahan yang terdapat tutupan permukaan yang banyak dapat mengurangi laju erosi dan dapat meningkatkan daya infiltrasi yang baik. Nah, soil erosion dengan skor 2 atau good. Pada lahan yang diamati tidak menunjukkan skor 2 dalam kondisi baik. Hal ini karena tanah sebagian besar tertutup oleh tanaman sehingga erosi air yang terjadi minim atau sedikit. Sedangkan erosi angin yang terjadi juga kecil karena pada hari berangin hanya debu kecil yang keluar. Oke, dapat disimpulkan dari pengamatan yang saya lakukan di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, didapatkan indeks kualitas tanah yaitu 29. Nilai IKT 29 ini berarti menandakan kondisi tanah cukup baik. Dengan kualitas tanah tersebut dapat dimanfaatkan dalam pertanian dengan bantuan pupuk organik atau pupuk kandang. Indikator yang paling kecil skornya yaitu terdapat pada earthworm karena tidak terdapat cacing. Selain itu, memiliki tutupan permukaan yang baik karena terdapat tutupan permukaan yang tinggi sehingga dapat mengurangi terjadinya erosi dan memiliki drainase yang baik serta daya penyerapan air yang baik pula. Nah, berikut ini merupakan dokumentasi yaitu dapat tutupan lahan, tekstur tanah, nih pas dibulat, struktur tanah. Nah, ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi yang menonton. Bye-bye.